Pak Suyono, 74 tahun, bukan sedang sakit keras, tapi setiap pagi tubuhnya terasa seperti habis begadang semalaman. Matanya berat, leher kaku, pinggang nyeri. Bukan karena kerja berat atau begadang nonton TV. Masalahnya sederhana, tapi menyiksa. Ia tidak pernah tidur malam dengan tenang. Dalam satu malam, ia bisa terbangun 3, bahkan 5 kali hanya untuk buang air kecil. Setiap kali hendak kembali tidur, matanya sulit terpejam lagi. Kadang ia hanya terbaring dalam gelap, mendengarkan detak jam dinding yang lambat dan menyiksa. Kalau begini terus, lama-lama saya bisa stres, keluhnya suatu pagi pada istrinya. Malam bukan waktu istirahat lagi, tapi jadi waktu bolak-balik ke kamar mandi. Awalnya ia mengira ini wajar. Bukankah banyak orang bilang bahwa semakin tua, tidur memang jadi pendek? Tapi makin hari, dampaknya makin nyata. Tubuhnya mudah lelah, mudah emosi, dan sering mengantuk di siang hari. Yang lebih parah, pikirannya menjadi kabur. Ia tak lagi fokus saat membaca koran, dan lupa di mana menyimpan kunci rumah. Istrinya mulai khawatir. "Mas, jangan dianggap enteng. Tidur itu bukan cuma soal istirahat. Kalau kualitas tidur rusak terus, nanti tekanan darah naik, gula darah ikut kacau," katanya sambil menyeduh teh di pagi yang sepi. Akhirnya, saat kontrol bulanan ke puskesmas, Pak Suyono menyampaikan keluhannya pada dokter. Ia menceritakan bagaimana sulitnya tidur karena sering buang air kecil malam hari, dan bagaimana tubuhnya makin terasa lelah meski tidak sedang sakit. Dokter mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Pak, ini bukan hanya soal umur. Memang benar, pria lansia sering mengalami gangguan tidur karena perubahan hormon dan melemahnya kontrol kandung kemih. Tapi kabar baiknya, kondisi ini bisa dibantu bahkan tanpa obat." Pak Suyono tertegun. "Tanpa obat, Dok?" "Ya, ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu tidur lebih dalam, menenangkan saraf, dan secara alami mengurangi dorongan buang air kecil di malam hari. Seringkali, masalah Bapak bisa diredakan hanya dengan mengatur apa yang dimakan sebelum tidur." Ia tak pernah terpikir bahwa makanan punya pengaruh sebesar itu. Selama ini, ia hanya tahu soal membatasi minum malam hari, tapi tidak pernah tahu bahwa jenis makanan tertentu ternyata bisa memengaruhi hormon tidur, kekuatan otot kandung kemih, bahkan frekuensi ke kamar mandi saat malam. Dokter lalu menjelaskan bahwa makanan bukan sekadar sumber energi, tapi juga pengatur alami siklus tubuh. Beberapa makanan mengandung nutrisi yang membantu produksi melatonin hormon tidur, menenangkan sistem saraf, dan membuat otot-otot relaks saat malam termasuk otot kandung kemih. Malam itu, Pak Suyono mulai berpikir ulang soal kebiasaan makannya. Ia mulai mencatat jam terakhir ia makan, apa saja yang ia konsumsi sebelum tidur, dan seberapa sering ia terbangun malam. Ia sadar bahwa selama ini ia tidak hanya melawan waktu, tapi juga kebiasaannya sendiri. Setelah pulang dari puskesmas, Pak Suyono merasa pikirannya terbuka. Ia mulai memahami bahwa gangguan tidur yang ia alami bukan sekadar karena umur, tapi karena perubahan fungsi tubuh yang bisa dijelaskan dan bisa diperbaiki. Dokter yang memeriksanya menjelaskan dengan sederhana, "Pak, di usia di atas 65 tahun, tubuh Bapak mulai memproduksi lebih sedikit hormon antidiuretik. Ini adalah hormon yang biasanya mengatur agar ginjal memperlambat produksi urin saat malam hari. Saat kadarnya menurun, ginjal tetap aktif menyaring cairan seperti di siang hari. Akibatnya, Bapak jadi lebih sering buang air kecil saat tidur." Pak Suyono mengangguk. Itu menjelaskan kenapa setiap malam ia bangun berkali-kali dengan rasa ingin buang air kecil yang kuat. Meskipun saat ke kamar mandi, urin yang keluar hanya sedikit. Dokter melanjutkan, selain itu, otot-otot kandung kemih juga mulai melemah. Sensitivitas meningkat, jadi meskipun kandung kemih belum penuh, tubuh sudah mengirim sinyal ingin buang air kecil.
Pak Suyono merasa itu sangat cocok dengan kondisinya. Setiap malam ia merasa bolak-balik ke kamar mandi, tapi tidak tuntas. Setelahnya sulit tidur kembali, dan akhirnya ia hanya berbaring dalam gelap dengan tubuh yang makin lelah. Namun yang paling mengejutkan bukan soal hormon atau otot, melainkan kebiasaan yang selama ini ia anggap sepele, tapi ternyata memperburuk keadaannya sendiri. Kebiasaan kecil yang diam-diam memperburuk kualitas tidur. Dokter memaparkan beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan lansia sebelum tidur. Terlalu banyak minum di malam hari. Banyak orang tua minum air atau teh manis hingga pukul 9 malam, tanpa sadar bahwa cairan itu akan segera diproses menjadi urin saat tubuh seharusnya beristirahat. Mengonsumsi teh, kopi, atau minuman herbal berkafein, walau tampak menenangkan, kandungan kafein di dalamnya bisa merangsang kerja ginjal dan mengganggu ritme tidur. Ngemil makanan asin atau manis di malam hari, garam menarik air, sedangkan gula memengaruhi hormon dan bisa mempercepat produksi urin. Makan terlalu dekat waktu tidur. Makanan berat memaksa sistem pencernaan tetap aktif saat malam, yang secara tidak langsung bisa merangsang kerja ginjal juga. Pak Suyono mendengar semua itu sambil merasa malu. Hampir semua kebiasaan itu ia lakukan tiap hari: minum teh manis jam 8 malam, ngemil keripik atau biskuit sebelum tidur, dan jarang memperhatikan jam makan malam. Padahal, semua itu bisa dikendalikan. Perubahan sederhana yang bisa dilakukan mulai malam ini tanpa memberi obat. Dokter memberikan langkah-langkah praktis yang bisa langsung dicoba di rumah. Hentikan minum cairan berlebih setelah pukul 7 malam. Jika haus, cukup 1 atau 2 teguk air putih hangat. Jangan makan makanan asin manis setelah pukul 6 sore. Tidur lebih awal. Usahakan sebelum pukul 10 malam. Gunakan bantal tambahan agar posisi kepala sedikit lebih tinggi, mengurangi tekanan pada kandung kemih. Dokter juga menambahkan, jika pola ini dilakukan konsisten, biasanya tubuh mulai menyesuaikan dalam seminggu. Tapi agar lebih optimal, Bapak bisa menambahkan beberapa jenis makanan alami tertentu di sore hari, makanan yang membantu tubuh tenang, mengatur hormon tidur, dan secara tidak langsung mengurangi rangsangan ke kamar mandi. Pak Suyono merasa lebih semangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa punya kendali atas masalah yang selama ini ia anggap sebagai nasib. Malam itu, ia mulai dengan hal sederhana: makan malam lebih awal, tidak minum teh manis, dan tidur lebih awal. Hasilnya belum sempurna, ia masih terbangun 2 kali. Tapi kali ini ia bisa tidur kembali dengan cepat, tanpa gelisah. Dan itu, menurutnya, adalah kemajuan besar. Setelah menerapkan saran dokter tentang waktu makan dan pembatasan minum malam, Pak Suyono mulai merasakan sedikit perubahan. Namun dokter mengatakan, untuk hasil maksimal, tubuh lansia juga membutuhkan bantuan dari dalam melalui nutrisi tertentu yang bisa meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi dorongan buang air kecil saat malam. Bapak tidak perlu minum obat tidur, kata dokter. Cukup pilih makanan yang mengandung zat penenang alami dan mendukung kerja hormon tidur, serta otot kandung kemih. Kita mulai dari 2 yang paling mudah dan murah. 1. Pisang matang sumber kalium dan magnesium yang menenangkan. Selama ini Pak Suyono hanya menganggap pisang sebagai buah pencuci mulut. Namun ia baru tahu bahwa pisang matang sebenarnya adalah makanan penenang alami. Pisang kaya magnesium dan kalium, 2 mineral yang membantu melemaskan otot-otot, termasuk otot dinding kandung kemih. Selain itu, pisang juga mengandung triptofan, senyawa penting yang diubah tubuh menjadi serotonin dan kemudian menjadi melatonin, hormon utama yang mengatur siklus tidur. Dokter menyarankan mengonsumsi 1 buah pisang matang sekitar 1 jam sebelum tidur, tanpa tambahan gula atau susu. Tidak terlalu berat, namun cukup efektif membantu tubuh bersiap untuk masuk ke fase tidur lebih dalam. Pak Suyono pun mulai mencoba. Malam pertama, ia masih terbangun 2 kali, tapi tubuhnya terasa lebih ringan saat bangun.
Malam kedua, hanya bangun sekali. Dan malam ketiga, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia bisa tidur selama 6 jam penuh tanpa terjaga. Saya tidak menyangka, satu buah pisang bisa lebih menolong daripada teh manis hangat yang biasa saya minum, ujarnya keesokan pagi. 2. Kacang almond kecil. Sederhana, tapi kaya fungsi makanan kedua yang disarankan dokter adalah kacang almond, terutama yang mentah atau panggang tanpa garam. Meski kecil, almond mengandung kombinasi nutrisi penting seperti magnesium, kalsium, dan lemak sehat, yang semuanya berperan dalam merilekskan saraf dan memperbaiki kualitas tidur. Almond juga mengandung protein ringan yang membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang malam. Ini penting karena lonjakan gula darah di malam hari bisa memicu tubuh terbangun mendadak atau meningkatkan frekuensi buang air kecil. Pak Suyono mulai mengganti camilan malamnya. Jika sebelumnya ia makan keripik atau biskuit manis, kini ia memilih 8-10 butir almond sebagai pengganjal perut setelah makan malam. Hasilnya tidak langsung spektakuler, tapi terasa nyata. Dalam beberapa hari, tidurnya jadi lebih dalam. Ia tidak hanya jarang bangun ke kamar mandi, tapi juga merasa lebih segar di pagi hari. Tidak lagi mengantuk saat matahari baru terbit. Biasanya saya baru siuman jam 9 karena ngantuk, tapi sekarang jam 6 sudah bangun dan langsung semangat menyapu halaman, katanya sambil tertawa ringan. Menggabungkan dua sumber penolong malam pisang dan almond, bila dikombinasikan dengan pola makan dan minum yang lebih bijak di malam hari, menjadi penopang alami untuk kualitas tidur pria lansia. Nutrisi dari dua makanan ini membantu menurunkan ketegangan otot kandung kemih, menstabilkan hormon tidur, dan memperlambat produksi urin saat malam. Dalam catatannya, Pak Suyono melihat penurunan drastis dari 5 kali bangun per malam menjadi hanya sekali atau bahkan tidak sama sekali. Ia merasa lebih percaya diri dan tidak lagi cemas setiap kali hendak tidur. Dan yang paling membuatnya bahagia, perubahan ini datang tanpa bantuan obat, tanpa efek samping, dan cukup mengandalkan makanan harian yang bisa ia beli di pasar dekat rumah. Kesadaran baru, bukan usia yang harus disalahkan. Pak Suyono kini menyadari bahwa bukan usia yang membuat tidur rusak, melainkan kebiasaan dan ketidaktahuan akan kebutuhan tubuh sendiri. Dengan sedikit penyesuaian dan pengetahuan sederhana, ia bisa kembali menikmati malam yang tenang dan bangun pagi dengan tubuh lebih segar. Setelah melihat hasil nyata dari pisang dan kacang almond, Pak Suyono menjadi semakin penasaran. Jika dua makanan sederhana bisa memberi perubahan besar, bagaimana dengan dua makanan lainnya yang disebut dokter? Dalam pertemuan lanjutan, dokter menjelaskan bahwa dua makanan berikutnya bukan hanya membantu tidur, tapi juga berperan dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh dan menstabilkan hormon tidur. Artinya, tidak hanya membuat tidur lebih nyenyak, tetapi juga mengurangi produksi urin berlebih di malam hari. 3. Buah ceri, sumber alami melatonin. Kalau Bapak bisa menemukan ceri segar atau jus ceri tanpa gula tambahan, itu bisa jadi pilihan bagus, kata dokter. Ceri adalah salah satu sedikit buah yang secara alami mengandung melatonin, hormon utama yang mengatur siklus tidur bangun tubuh. Bagi lansia yang sering kesulitan tidur dalam, menambah asupan melatonin alami adalah cara aman untuk membantu tubuh kembali ke ritme tidurnya. Selain itu, ceri juga mengandung antioksidan yang membantu mengurangi peradangan ringan di tubuh. Ini penting karena peradangan diam-diam bisa mengganggu banyak fungsi, termasuk sistem saraf dan keseimbangan hormon. Pak Suyono awalnya ragu, ceri segar cukup sulit ditemukan di pasar dekat rumah. Tapi ia berhasil menemukan jus ceri botolan tanpa tambahan gula di toko bahan makanan khusus. Ia mulai minum setengah gelas kecil sekitar 100 ml 1 jam sebelum tidur, selama 3 malam berturut-turut. Hasilnya mengejutkan, tidurnya menjadi lebih cepat lelap, dan untuk pertama kalinya,
Ia tidak terbangun sekalipun hingga pagi. Meskipun efek ini tidak terjadi setiap malam, ia merasakan tren membaik yang konsisten. Dokter mengingatkan, jangan minum terlalu banyak, cukup sedikit, dan tidak dicampur gula. Terlalu manis justru bisa merangsang produksi urin. 4. Ubi rebus karbohidrat kompleks penstabil serotonin. Makanan keempat adalah salah satu yang paling familiar bagi Pak Suyono, ubi rebus. Ubi, terutama ubi jalar ungu atau kuning, mengandung karbohidrat kompleks yang membantu meningkatkan kadar serotonin, hormon yang memberi rasa nyaman dan tenang sebelum tidur. Serotonin kemudian membantu produksi melatonin secara alami di otak. Selain itu, ubi juga kaya serat dan mineral, serta memiliki indeks glikemik rendah, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang bisa mengganggu tidur. Ubi juga tidak memicu produksi urin seperti makanan asin atau tinggi gula. Pak Suyono mulai mengganti camilan malam dengan 1 potong kecil ubi rebus hangat. Ia tidak menambahkan gula, hanya sedikit taburan kelapa parut. Ternyata rasanya enak dan cukup mengenyangkan, membuatnya tidak lagi mencari makanan ringan lain di malam hari. Dalam 5 hari, ia merasa tidur makin stabil. Dan yang lebih penting, dorongan buang air kecil di malam hari makin jarang muncul. Dari 3-4 kali per malam, kini hanya sekali atau bahkan tidak sama sekali. Mengatur malam, menjaga pagi, kombinasi 4 makanan pisang, almond, ceri, dan ubi bukan hanya menenangkan tubuh, tapi juga menormalkan ritme biologis yang mulai kacau seiring usia. Tubuh lansia memang berubah, tapi bisa diarahkan kembali lewat nutrisi yang tepat di waktu yang tepat. Pak Suyono kini sudah punya rutinitas malam. Makan malam pukul 6 sore, minum jus ceri kecil pukul 8, camilan berupa pisang atau ubi rebus, 7-10 butir almond sebagai pelengkap. Ia membatasi minum sejak pukul 7 malam dan tidak lagi menyentuh teh manis atau makanan asin sebelum tidur. Perubahan ini tidak datang dari obat, tidak dari terapi mahal, tapi hanya dari memahami cara kerja tubuh dan memberinya makanan yang mendukung. Dan setiap kali bangun pagi dengan tubuh lebih segar, Pak Suyono merasa seperti diberi umur tambahan. Setelah hampir 3 minggu menjalani perubahan kecil dalam pola makan dan kebiasaan malamnya, Pak Suyono merasakan perubahan yang luar biasa. Tidur malam tidak lagi menjadi penderitaan. Ia tidak lagi terbangun 5 kali hanya untuk ke kamar mandi. Bahkan di beberapa malam terakhir, ia bisa tidur 8 jam penuh tanpa gangguan. Tubuhnya terasa jauh lebih ringan saat bangun pagi. Ia tak perlu lagi duduk lama di tepi ranjang sambil menunggu pusingnya hilang. Ia langsung berdiri, berjalan ke dapur, dan menyeduh air hangat seperti dulu saat masih kuat-kuatnya bekerja. Tidur itu nikmat, ternyata, katanya pada istrinya sambil tersenyum. Dulu saya pikir saya harus terima nasib karena usia. Ternyata tidak, cuman butuh tahu apa yang harus saya makan dan jam berapa. Perubahan yang dirasakan Pak Suyono dalam catatan harian tidurnya, ia menulis beberapa perubahan penting. Frekuensi buang air kecil malam turun drastis, dari 4-5 kali menjadi hanya 1 kali. Bahkan seringnya tidak sama sekali. Tidur lebih dalam. Ia tidak mudah terbangun oleh suara kecil atau gerakan di rumah. Bangun pagi lebih segar. Ia tidak lagi merasa lemas atau pusing seperti sebelumnya. Emosi lebih stabil. Ia tidak lagi mudah marah atau tersinggung karena kurang tidur. Lebih semangat menjalani hari. Ia kembali aktif di kebun kecil belakang rumah dan menikmati pagi bersama cucunya tanpa mengantuk. Yang paling menyentuh, ia merasa punya kendali lagi atas tubuhnya. Bukan lagi pasrah pada usia, tapi menjadi bagian aktif dari pemulihan dirinya sendiri. Rekomendasi praktis harian dari dokter. Berdasarkan pengalaman dan evaluasi dari dokter, berikut adalah panduan harian sederhana untuk lansia yang ingin tidur lebih nyenyak dan tidak terganggu oleh buang air kecil. Batasi minum setelah pukul 7 malam. Jika haus,
Cukup teguk kecil air putih hangat. Hindari makanan asin, manis, dan berkafein mulai sore hari. Makan malam maksimal pukul 6 sore, porsi ringan, tidak terlalu pedas atau berminyak. Tambahkan 1-2 dari 4 makanan berikut di waktu malam. Pisang matang, kacang almond panggang tanpa garam, jus ceri alami tanpa gula, ubi rebus. Tidur sebelum pukul 10 malam. Gunakan bantal tambahan jika perlu untuk kenyamanan. Ciptakan suasana kamar tidur tenang dan redup, lampu remang, suara TV dimatikan, dan suhu ruangan dijaga sejuk. Jangan berbaring langsung setelah makan, beri jeda setidaknya 1 jam antara makan malam dan waktu tidur. Dokter juga menambahkan, jika lansia bisa menjaga ritme ini dengan konsisten, tubuh akan kembali belajar mengenali waktu istirahat dan bekerja secara alami. Tidak perlu obat, tidak perlu takut malam hari lagi. Usia boleh tua, tapi tidur masih bisa berkualitas. Pak Suyono kini merasa kehidupannya lebih utuh. Tidur bukan lagi waktu yang ia takutkan. Ia tidak lagi merasa tubuhnya dikendalikan oleh rasa ingin buang air kecil. Sebaliknya, ia bisa menikmati malam dengan tenang dan bangun pagi dalam keadaan segar dan siap menjalani hari. Ia mulai berbagi cerita dengan teman-temannya di pos ronda, bukan sebagai ahli, tapi sebagai orang yang sudah mencoba dan merasakan perubahannya. Ia percaya bahwa semakin banyak lansia tahu soal peran makanan dalam tidur, semakin sedikit yang merasa harus pasrah dengan malam-malam yang menyiksa. Tidak semua harus diselesaikan dengan obat. Kadang, jawabannya ada di dapur, katanya. Dan benar saja, 4 makanan sederhana dikombinasikan dengan waktu makan yang tepat telah memberinya kembali sesuatu yang sangat berharga, tidur malam yang tenang,